Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama gua, Pendi. Kali ini ada yang berbeda dengan konten gua, yaitu dimana gua akan mengulas, mereview satu buah novel, yang dimana novel ini menurut gua bagus, apalagi buat kalian-kalian yang dalam jangka waktu dekat ada keinginan buat menikah. Menurut gua wajib banget buat baca buku ini. Nah, bukunya apa? Nah, ini bukunya teman-teman. Jadi bukunya adalah buku Sandiwara Langit kayak Abu Umar Bashir. Bukunya lumayan cukup tipis juga, hanya sekitar 200 sekian halaman. Tapi yang menarik di buku ini adalah bagaimana menceritakan sosok sepasang kekasih yang penuh inspiratif, penuh motivasi, dan wajib banget buat kita ini jadikan satu contoh lah buat kita melangkahkan ke satu jenjang pernikahan. Nah, di sini teman-teman gue akan mereview beberapa poin yang menurut gue menarik dari buku ini. Bagaimana seorang penulis yaitu Abu Umar Bashir mengisahkan, dan novel ini tulis diambil dari kisah nyata, yaitu yang diawali dari seorang pemuda yang bernama Rizwan. Yang poin pertama yang ingin gue angkat itu adalah keberanian seorang Rizwan yang baru usia 20 tahun, keadaan belum bekerja, dia memberanikan diri untuk melamar seorang gadis. Yang kedua adalah, yang ingin gue angkat di poin kedua adalah bagaimana Rizwan ini adalah seorang anak yang soleh, tetapi dia hidup di dalam lingkungan yang menurut gue ya hampir sama dengan orang pada umumnya. Dia sekolah hanya sampai pada jenjang SMA, dan di sekolah umum. Apa yang membuat dia soleh dan apa yang membuat dia berbeda dengan anak-anak lainnya adalah bagaimana dia seringkali mengikuti kajian-kajian. Bahkan ketika waktu dia masuk kelas 1 SMA, dia sudah rutin untuk mengikuti kajian-kajian. Nah, itulah yang membuat dia berbeda dengan anak-anak sebayanya gitu, yang kebanyakan mungkin dari mereka lebih banyak nonton, kemudian juga dengerin lagu, nongkrong dan lain sebagainya. Tapi dia menghabiskan waktunya dengan belajar agama. Nah, ini menurut gua langka banget ya. Terus yang ketiga adalah ketika Rizwan menemukan seorang gadis yang menurut dia itu kriteria yang dia cari. Nah, ini juga mungkin ya ada salah satu ungkapan bahwasanya jodoh itu adalah cermin dari diri kita. Nah, di mana Rizwan ini ditemukan juga dengan sosok wanita yang bernama Halimah, yang menurut gue juga dia berbeda dengan perempuan-perempuan, bahkan di keluarganya sendiri. Nah, keluarganya itu yang menurut gue jauh banget dengan pemahaman agama ya. Tapi Halimah ini dari kelas 5 SD dia sudah memutuskan untuk rutin ikut pengajian, karena dia tumbuh dengan pemahaman agama yang cukup kuat. Bahkan di beberapa kesempatan dia sempat kali berdebat dengan kakaknya yang berlawanan dengan beliau. Nah, sehingga di situ menunjukkan bahwa Halimah sangat paham sekali dengan agamanya gitu ya. Di poin yang ketiga adalah ketika si Rizwan ingin melamar Halimah dan menyatakan bahwasanya Rizwan ini sudah siap untuk menikahi Halimah, orang tua Halimah menerima lamaran dari Rizwan. Tapi yang menarik di sini adalah ada satu syarat khusus yang itu tidak lazim di pernikahan pada umumnya. Bahkan mungkin di dunia hanya satu, di pernikahan dia aja yang memakai syarat ini. Jadi syaratnya apa? Syaratnya adalah beliau boleh menikahi Halimah, tetapi dengan syarat selama 10 tahun Halimah ini harus dicukupi segala kebutuhan, kemudian kesejahteraannya. Artinya apa? Artinya dari segi ekonomi harus lebih dari angka standar, artinya berkecukupan lah. Nah, ketika syarat itu tidak terpenuhi dalam jangka 10 tahun, bahkan dilihat oleh bapaknya, misalkan dalam waktu jangka 5 tahun, ternyata keadaan ekonominya tidak membaik, maka bapaknya berhak untuk mengambil kembali anaknya ke rumahnya. Artinya si Rizwan harus menceraikan Halimah. Nah, ini menurut gua yang menjadi tantangan cukup serius buat Rizwan, bagaimana dia agar lebih
bisa serius dalam mencari nafkah, kemudian mensejahterakan keluarga, terkhusus yaitu istrinya Halimah. Nah, yang terakhir adalah di terakhir buku ini, Rizkon yang umurnya yang lumayan cukup masih muda, di situ menunjukkan kedewasaannya, bagaimana dia menunjukkan integritas dan kemudian juga komitmennya beliau pada janji ketika akan itu. Waktu itu ada satu kasus yang dimana menyebabkan ekonomi beliau jatuh secara mendadak, sehingga pada pas tepat umur pernikahan 10 tahun kemudian dinyatakan lah bahwa keadaan ekonominya itu tidak baik-baik saja, sehingga bapaknya menarik anaknya Halimah dan Rizkon dituntut untuk menceraikan Halimah pada waktu itu juga dengan berbagai macam ujian yang beliau alami itu. Tapi yang membuat gua menarik dan gua terkesan ya dengan pemuda ini adalah bagaimana komitmennya dengan memegang janji itu ya, memegang janji, komitmen, integritas beliau sangat dijaga betul, sehingga dengan itu walaupun menurut dia berat beban itu, tapi dia berkomitmen untuk tetap menceraikan istri. Nah, teman-teman, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, dari novel ini? Ada beberapa poin mungkin yang bisa saya sampaikan. Di sini adalah bagaimana si penulis ini ingin menunjukkan kepada si pembaca bahwasanya ilmu agama itu sangat penting bagi kita semua, apalagi ketika melewati fase pernikahan. Nah, itu sangat berpengaruh penting faktor ilmu, karena ilmu itu bisa menuntun kita, menuntun keluarganya Rizkon dan Halimah, sehingga badai apapun yang menyertai mereka tetap teguh, tetap stabil keadaan mereka karena keilmuan agama mereka. Yang kedua adalah kedewasaan yang ditunjukkan oleh kedua pasangan ini. Walaupun di umur yang Halimah baru umur 18 tahun, kemudian Rizkon hanya baru umur 20 tahun, tapi menunjukkan bahwa dewasanya melebihi umur di angka 30 tahun. Ini menurut gua langka banget ya pasangan seperti ini. Dan yang ketiga adalah ini yang menjadi pelajaran dan juga nasihat untuk kita bersama, bahwasanya profesi apapun itu, pendidikan setinggi apapun, serendah apapun itu, jangan sampai menghalangi kita untuk belajar agama. Bagaimana di sini Rizkon sangat betul mempelajari agama itu dari dasar, kemudian sangat runtut beliau pelajari itu, sehingga di sini disebutkan oleh penulis bahwa beliau ini digelari seorang ustadz. Artinya apa? Walaupun dia tamatan SMA, nah jadi tidak ada halangan kita untuk belajar agama semaksimal mungkin. Nah, teman-teman, itulah beberapa poin yang bisa gue sampaikan di video ini. Nah, untuk lengkapnya dari bab per babnya, kemudian kisah secara lengkap, nanti gue akan bahas di konten. Oke, ikuti konten gue berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.